Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Anak-anakku bersiaplah, pagi ini Pak Guru akan menyampaikan penjelasan tentang Aku Cinta Al-Quran. Ada di pelajaran kedua di buku kalian halaman 13. Simaklah dengan baik video yang pembelajaran yang Pak Guru sampaikan agar anak mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang Aku Cinta Al-Quran. Anak-anakku, kita awali belajar kita pagi ini dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, di bagian pembukaan iftitah pendahuluan ini, anak nanti bisa lihat buku kalian halaman 13 dibaca dengan cermat ya. Untuk menyingkat waktu, Pak Guru akan mulai menjelaskan tentang membaca basmalah ya. Anak-anakku, di depan tadi Pak Guru sebelum menjelaskan pelajaran mengawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Ini penjelasannya. Lihat anak-anak. Nah, sebelum memulai aktivitas yang baik, kita harus mengawali dengan membaca basmalah, karena basmalah adalah ucapan pembuka, termasuk kalimat yang baik kalau kalimat thayyibah. Maka dengan membaca basmalah, manusia akan mendapat ridho Allah, terhindar dari dosa, dijaga oleh Allah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka anak-anakku, ketika mau mengerjakan pekerjaan apapun yang baik, selalu awali dengan membaca basmalah. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh beberapa kegiatan yang diawali dengan membaca basmalah. Anak-anakku perhatikan. Iya, ini gambar yang pertama. Ini adalah gambar keluarga yang akan mengadakan santapan makan ya. Nah, ketika akan makan, semuanya harus membaca basmalah, diikuti dengan doa makan ya. Bisa dicontohkan. Ketika mau makan bersama dengan keluarga, selalu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca doa makan, Allahumma barik lana fima royaqtana wa qina adzabannar ya. Selanjutnya, ini adalah gambar anak-anak yang sedang beraktivitas di perpustakaan. Ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang berada di pojok, mungkin sedang berdiskusi. Nah, kegiatan ini juga harus diawali dengan membaca basmalah. Anak-anak ketika masuk nanti kemudian ke perpustakaan mau membaca buku, awali dengan membaca basmalah. Ya, selanjutnya ada gambar orang yang sedang bekerja. Nah, orang yang sedang bekerja ini termasuk melakukan perbuatan yang baik, aktivitas yang baik, maka awali dengan selalu mengawalinya dengan membaca basmalah. Anak-anak juga sama, kalau mau apapun melakukan aktivitas di rumah, misalkan membantu ibu menyapu, menyiram bunga dan lain-lain, awali dengan membaca basmalah. Tadi bacaan basmalahnya bagaimana anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk selanjutnya anak-anakku, Pak Guru akan mengenalkan anak-anak tentang surat Al-Fatihah. Karena tadi di awal surat basmalah, sekarang Pak Guru akan mengenalkan kepada anak-anak tentang surat Al-Fatihah. Perhatikan anak-anak, apa itu surat Al-Fatihah? Yang pertama, surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat, diturunkan di Mekah, yang artinya pembukaan, disebut juga Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut Ashabul Masani. Anak-anak, apa Ashabul Masani? Yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika sholat harus membaca surat Fatihah karena menjadi salah satu rukun sholat. Apa itu rukun sholat anak-anak? Perkara yang harus dipenuhi ketika menjalankan sholat. Jika tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Anak-anak harus hafal surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah ini berisi pokok keimanan dan ajaran dalam Al-Quran. Kemudian hanya Allah tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan. Kemudian terakhir, surat Al-Fatihah itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang maha penguasa hari kiamat. Nanti hari kiamat itu hari di mana berakhirnya alam semesta ini nanti. Anak-anakku harus tahu ya, akan terjadi suatu hari nanti di mana alam semesta ini akan hancur. Nah, siapa yang berkuasa saat itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sekilas tentang surat Al-Fatihah. Nanti anak-anak bisa membaca ulang di buku kalian, ada yang mulai halaman 13. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh melafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nanti anak-anak bisa menirukan
Untuk membaca Al-Quran, untuk surat Fatihah, awalnya dengan ta'awud, a'udzubillah, kemudian basmalah, bismillah, dan ketika selesai tutup dengan tasdid sadaqallahul azim. Dengarkan apa yang Pak Guru lafalkan nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Nanti anak-anak bisa mengulang-ulang lagi di rumah, dihafalkan dengan suara yang banter, suara yang keras, yang merdu. Nanti di video yang kirim Pak Guru. Siapa yang bacaannya bagus, keras, lantang, Pak Guru nilai banyak. Selanjutnya anak-anak, untuk menyingkat waktu, anak-anak nanti bisa membaca buku-buku kalian mulai halaman 13 ya, untuk mengisi belajar kalian. Pak Guru memberi tugas hari ini khusus hari Senin kelas 1 khusus belajar pendidikan agama Islam. Tugas yang pertama mengerjakan tugas mandiri halaman 15, 17, 19 dan 22. Kemudian tugas yang kedua menghafalkan surat Al-Fatihah. Untuk tugas pertama nanti setelah selesai difoto kirim Pak Guru. Tugas yang kedua boleh di video atau direkam. Nanti video atau rekamannya suaranya dikirim kepada Pak Guru. Kapan mengerjakannya? Saya Pak Guru beri waktu sampai hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2020 sudah mengirim video hafalan dan tugas mengerjakan mandiri tadi. Selamat belajar anak-anakku. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu rajin beribadah dan berdoa. Di bagian akhir ini Pak Guru punya mutiara hikmah. Nah, bisa lihat untuk memotivasi, menambah semangat anak-anak untuk selalu belajar dengan tekun. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak akan dapat dicapai dengan santai-santai. Ini artinya anak-anak harus penuh dengan semangat ketika belajar, tidak putus asa. Bagi yang belum bisa membaca, mengeja. Yang sudah bisa membaca, membacanya lebih dicepatkan lagi, diintensifkan lagi. Disebut dengan membaca intensif, membaca dan memahami. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Guru tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.